Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudra, Prodi Akuntansi kelas A1, NIM 2011-314. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi bab 14, yaitu pemeriksaan aset tetap. Pertama yang saya akan jelaskan yaitu 14.1, sifat dan contoh aset tetap. Menurut standar akuntansi keuangan, aset tetap adalah aset yang berwujud yang pertama dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk disewakan ke pihak lain atau untuk tujuan inisiatif. Yang kedua, diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode. Menurut SAK Etap, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk disewakan ke pihak lain atau untuk tujuan administratif serta digunakan lebih dari satu periode. Adapun beberapa sifat dan ciri aset tetap adalah yang pertama, tujuan dari pembeliannya bukan untuk dijual kembali atau diperjualbelikan sebagai barang dagangan, tetapi untuk dipergunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Yang kedua, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, jumlahnya cukup material. Fixed aset atau aset tetap bisa dibedakan menjadi yang pertama, aset tetap yang tidak mempunyai wujud, bentuk bisa dilihat dan bisa diraba. Yang kedua, aset tetap yang tidak mempunyai wujud, bentuk sehingga tidak bisa dilihat dan diraba. Yang termasuk ke dalam fixed table asset, misalnya tanah yang di atasnya dibangun rumah, gedung, kantor, dan pabrik. Gedung termasuk pagar, lapangan parkir, taman, dan mesin-mesin. Sumber alam seperti pertambangan minyak, batu bara, emas, marmer, dan hak pengusahaan. Sedangkan yang termasuk intangible asset, misalnya hak paten, hak cipta, biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum perusahaan berproduksi secara komersial termasuk biaya pendirian. Kedua yaitu 14.2, tujuan pemeriksaan aset tetap. Yang pertama itu untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas aset tetap. Yang kedua, untuk memeriksa apakah aset tetap yang tercantum di laporan posisi keuangan betul-betul ada atau masih digunakan dan dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah penambahan aset dalam tahun berjalan betul-betul merupakan suatu capital expenditure. Yang keempat, untuk memeriksa apakah penarikan aset tetap sudah dicatat dengan benar di buku perusahaan dan telah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Yang kelima, untuk memeriksa apakah ada aset tetap yang dijadikan sebagai jaminan. Baik, dan yang terakhir yang saya akan jelaskan yaitu 14.3, prosedur pemeriksaan aset tetap. Yang pertama itu pelajari dan evaluasi internal control atas aset tetap. Yang kedua, minta kepada klien top schedule serta supporting schedule atas aset tetap yang berisikan saldo awal dan penambahan serta pengurangan dan saldo akhir. Yang ketiga, periksa fisik dari aset tersebut. Yang keempat, periksa bukti kepemilikan aset tersebut. Yang kelima, periksa apakah aset tersebut sudah diasuransikan. Yang keenam, periksa perjanjian kredit, jawaban konfirmasi dari bank untuk memeriksa apakah ada aset-aset yang dijadikan sebagai jaminan atau tidak ada. Baik, itulah sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.